Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melananda, pada pembahasan kali ini Ibu akan menyajikan materi perkuliahan kajian IPS MISD, yang mana pembahasan kita hari ini adalah tentang konsep individu, keluarga, dan juga masyarakat. Nah, berikut uraian-uraian dari materi yang akan Ibu sajikan. Pembahasan pertama yang kita bahas itu adalah tentang individu. Nah, kata individu ini berasal dari kata Latin yaitu individuum, artinya yang tak terbagi. Nah, oleh karena itu, individu merupakan suatu sebutan yang dapat dicapai untuk menyebutkan suatu kesatuan yang kecil dan terbatas. Nah, sebagai individu, manusia merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem fisikobiologis dan subsistem mental psikologis. Nah, bagaimanakah pertumbuhan dari individu? Nah, individu ini mengalami perkembangan atau perkembangan manusia yang wajar dan normal harus melalui proses pertumbuhan dan perkembangan lahir dan batin. Nah, pertumbuhan adalah suatu perubahan menuju ke arah yang lebih maju atau lebih dewasa. Nah, menurut para ahli yang menganut aliran asosiasi berpendapat bahwa pertumbuhan pada dasarnya adalah proses asosiasi, yang mana proses asosiasi yang primer itu merupakan suatu bagian-bagian. Nah, jadi dapat dirumuskan suatu pengertian dari proses asosiasi tersebut adalah terjadinya suatu perubahan dalam diri seseorang secara tahap demi tahap. Nah, karena pengaruh terhadap timbal balik dari pengalaman atau empiri luar dari panca indera yang menimbulkan sensasi maupun pengalaman dalam mengenal keadaan batin sendiri yang nantinya akan menimbulkan suatu sensasi. Nah, kemudian tahap-tahap pertumbuhan dari individu ini berdasarkan psikologi terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, masa vital. Nah, masa vital ini adalah masa di usia 0 sampai 2 tahun. Nah, pada masa vital ini, individu menggunakan fungsi-fungsi biologis untuk menemukan berbagai hal dalam dunianya. Nah, menurut Freud, tahun pertama dalam kehidupan individu itu sebagai masa oral, karena mulut dipandang sebagai sumber kenikmatan dan ketidaknikmatan. Nah, mulut merupakan alat utama untuk melakukan eksplorasi dan belajar. Nah, kemudian pada tahun kedua anak belajar berjalan. Nah, dengan berjalan itu anak mulai pula belajar menguasai ruang. Kemudian tahap yang kedua itu masa estetik, yaitu kira-kira umur 2 sampai 7 tahun. Nah, pada masa estetik ini dianggap sebagai masa pertumbuhan rasa keindahan. Nah, pada masa ini pertumbuhan anak yang terutama pada fungsi panca indera tanpa muncul gejala kenakalan yang umumnya terjadi antara umur 3 tahun sampai 5 tahun. Nah, anak sering menentang kehendak orang tua atau kadang sampai menggunakan kata-kata kasar dengan sengaja melanggar apa yang dilarang dan tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, alasan perbuatan tersebut adalah yang pertama, pertumbuhan bahasanya yang merupakan modal utama bagi anak dalam menghadapi dunianya, maka sampailah anak pada penyadaran akunya atau tahap menemukan akunya, yaitu suatu tahap ketika anak menemukan dirinya sebagai suatu subjek. Nah, kemudian yang kedua, mulai mampu mengadakan pemisahan secara sadar antara dirinya sendiri sebagai subjek dan yang lain sebagai objek. Maka kemampuan ini kini dimilikinya. Berarti dia menyadari bahwa dirinya juga merupakan sebagai suatu subjek seperti yang lainnya. Nah, sebagai subjek, dia mempunyai kebebasan untuk mengkehendaki
sesuatu. Makanya kadang-kadang anak itu suka berbuat kenakalan. Nah, kemudian pada masa ini terjadi apa yang disebut dengan mengkehendaki dan kehendak yang dimiliki tidak dapat ditahan-tahan. Nah, akan tetapi kalau dia telah memperolehnya, maka dia tidak lagi memperdulikannya dan mengkehendaki benda yang lain dan seterusnya. Makanya pada anak usia 3 sampai 5 tahun ini, ketika dia ingin memiliki suatu kehendak atau suatu keinginan, maka dia itu seperti kalau tidak dapat dia akan meronta-ronta sampai diberikan kehendaknya tersebut. Nah, setelah diberikan kehendak lalu dia itu tidak memperdulikan apa yang sudah diberikan tadi dan dia ingin sesuatu yang lain lagi. Kemudian ada yang ketiga itu masa intelektual. Nah, di sini kira-kira umurnya adalah sekitar umur 7 sampai 14 tahun atau kira-kira 13 sampai 14 tahunan. Nah, ada beberapa sifat khas pada anak masa ini, yaitu satu, adanya korelasi positif yang tinggi antara keadaan jasmani dengan prestasi sekolah. Nah, yang kedua, sikap tunduk kepada peraturan-peraturan permainan yang tradisional. Dan yang ketiga, adanya kecenderungan memuji diri sendiri. Nah, ini sering juga dirasakan sama siswa SD ya. Nah, kemudian kalau tidak dapat menyelesaikan suatu soal, maka soal itu dianggap tidak penting atau diabaikan. Nah, kemudian senang membandingkan dirinya dengan anak yang lain. Nah, selanjutnya adanya minat kepada kehidupan praktis sehari-hari yang konkret. Nah, kemudian selanjutnya amat realistik ingin tahu atau ingin belajar. Dan yang terakhir gemar membentuk kelompok sebaya atau geng. Nah, kemudian yang keempat itu ada masa sosial. Nah, kira-kira umurnya adalah sekitar umur 13 sampai 14 tahun. Kira-kira umur 13 atau 14 tahun sampai dengan 20 atau 21 tahun. Nah, di sini kira-kira berkisar antara umur Ananda juga. Nah, kira-kira bagaimanakah kehidupan sosial Ananda pada saat sekarang ini? Silakan Ananda menjawabnya sendiri. Nah, kemudian keluarga. Nah, keluarga merupakan unit satuan masyarakat yang terkecil yang sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat. Nah, fungsi keluarga yang pertama itu ada fungsi biologis. Nah, di sini fungsi biologisnya adalah ketika persiapan perkawinan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Nah, yang perlu dipersiapkan itu pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga, pengetahuan mengatur rumah tangga bagi istri, kemudian tugas dan kewajiban bagi suami, kemudian memelihara pendidikan bagi anak-anak. Itu nanti diberikan pembekalan oleh orang tua atau keluarga si anak. Kemudian yang kedua fungsi pemeliharaan. Nah, di sini ketika ada gangguan udara, orang tua menyiapkan atau menyediakan rumah. Kemudian jika ada penyakit akan menyediakan obat. Kemudian ketika ada bahaya akan menyediakan pagar. Itu disebut dengan fungsi pemeliharaan, memelihara sesuai dengan kondisi-kondisi yang terjadi. Kemudian fungsi ekonomi. Nah, di sini fungsi ekonomi ini adalah tentang pemenuhan kebutuhan pokok. Di antaranya ada kebutuhan makan dan minum, kemudian kebutuhan pakaian untuk menutup tubuh, kemudian kebutuhan tempat tinggal. Nah, selanjutnya fungsi keagamaan. Nah, keluarga diwajibkan untuk menjalani dan mendalami serta mengamalkan ajaran-ajaran agama dalam perilakunya sebagai manusia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kemudian ada juga fungsi sosial. Nah, fungsi sosial ini yang pertama adalah tentang pembentukan kepribadian. Kedua, sebagai eksponen dari kebudayaan masyarakat. Yang ketiga, sebagai lembaga perkumpulan perekonomian. Yang keempat, sebagai pusat pengasuhan dan pendidikan.
Nah, jadi itulah Ananda materi tentang konsep individu, keluarga, dan masyarakat. Yang mana individu ini dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya individu lainnya. Nah, artinya di sini adalah individu ini dia hidup di dalam keluarga dan juga bergaul dalam masyarakat. Mudah-mudahan Ananda paham. Sekian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.